Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Hadiaka. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya tentang PT Champion Pacific Indonesia atau dengan kode emiten IGAR. Baik, yang pertama adalah kesimpulan dari investasi. Saya merekomendasikan untuk beli dengan target harga Rp1.148 per saham. Jadi saat ini di tanggal 31 Mei kemarin harga IGAR berada di harga Rp444, artinya terdapat potensi upside atau kenaikan sebesar lebih dari 156%. Alasannya karena yang pertama adalah valuasi yang sangat undervalued. IGAR masih diperdagangkan jauh di bawah rata-rata industrinya. Yang kedua adalah fundamental perusahaan yang solid, laba bersih tumbuh signifikan, dan bisnisnya kebal terhadap krisis karena fokus ke sektor farmasi. Kemudian dividen rutin dan aman. Perusahaan memiliki catatan dividen yang konsisten yang didukung dengan kas yang sehat. Sejak Januari kemarin ada penurunan hanya 15%, yang justru membuat saya menjadi yakin bahwa ini adalah harga yang bisa menjadi waktu entry. Kemudian ketidakpastian global melawan ketahanan IGAR. Kemarin terjadi suku bunga The Fed yang masih tinggi, kemudian perang dagang AS dan Cina memunculkan harga komoditas, dan rupiah sempat menyentuh level ekstrim di Rp17.784 per $1. Namun IGAR berbeda dengan keunggulan kompetitifnya. IGAR fokus ke domestik yang kuat. Seluruh pendapatan dan operasionalnya dalam rupiah dan permintaan dari sektor farmasi lokal yang tidak mudah turun meski daya beli melemah. Ini bisnis yang inelastis. Kemudian nihil resiko kurs ekstrim, IGAR beroperasi tanpa beban utang valuta asing, jadi pelemahan rupiah tidak akan membahayakan neraca mereka. Kemudian keuntungan tidak langsung, saat negara lain kesulitan mencari aluminium, IGAR justru bisa mendapat pasokan alternatif dari Asia. Kemudian profil perusahaan, IGAR adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak 1975 dan go public atau IPO pada tahun 1990. Kapitalisasi pasarnya saat ini adalah sekitar Rp399 miliar. IGAR adalah spesialis keamanan kemasan plastik fleksibel dengan daya lindung kelembapan yang tinggi, terutama yang menggunakan aluminium foil. Ini penting untuk produk farmasi. Kemudian klien utamanya adalah sektor farmasi dan F&B, kemudian domestik. Dengan 533 karyawan, mereka menerapkan standar higienitas yang sangat ketat. Kemudian pemulihan pendapatan dan profitabilitas. Pendapatan IGAR tumbuh 6,88% dari titik rendah di 2023 hingga 2025, mencapai lebih dari 900 miliar. Yang lebih penting, laba bersih menembus 86 miliar 2025, naik signifikan 14 miliar dibanding tahun sebelumnya. Penurunan di 2023 hanyalah normalisasi pasca pandemi, namun tren 2024 dan 2025 membuktikan bahwa struktur biaya IGAR sangat efisien dan mampu mencetak laba organik yang kuat. Kemudian neraca kebal krisis dan ramah investor. Inilah yang menurut saya yang paling mengesankan. Neraca IGAR sangat sehat. Pertama, rasio utang hampir nol. Debt to equity hanya 0,18%. Bayangkan mereka beroperasi tanpa beban. Itu artinya current ratio di level 15,69, yang artinya aset lancar 15 kali lipat dari utang lancarnya. Sangat liquid. Kedua, dividen rutin 5 per lembar dan hanya absen pada saat awal pandemi. Tren dividen yield terus meningkat, tanda manajemen sangat percaya dengan arus kasnya. Kemudian ROA meningkat dari 4% menjadi 5,91%. Artinya aset perusahaan semakin produktif menghasilkan laba. Secara valuasi, PE sektor industri kemasan adalah 18,87. Sementara PE IGAR hanya 9,36 kali. Dibandingkan dengan kompetitor INCF dengan PE 48,55 tapi kinerjanya tidak baik, dan Innate bahkan hingga minus 1,3 karena rugi beruntun. IGAR adalah satu-satunya yang tumbuh konsisten dan membagi dividen tapi diperdagangkan dengan diskon yang besar. Dengan EPS atau laba per saham sekitar 60,84, maka nilai intrinsik wajar IGAR adalah 1.148. Artinya harga dari IGAR diskon hampir 60%. Kemudian secara cost equity yang sangat rendah. Terakhir dari analisis CAPM atau Capital Asset Pricing Model, saya menemukan bahwa cost of equity IGAR rendah. Artinya risiko sistematis saham ini sangat kecil. Bagi investor, IGAR adalah saham jangkar yang sempurna untuk portofolio konservatif, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti sekarang. Ini adalah saham yang bisa bikin tidurnya.
Oke, yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, IKER adalah kombinasi langka antara perusahaan dengan fundamental kuat, neraca kebal krisis, dividen rutin, namun diperdagangkan dengan valuasi yang sangat murah. Ketidakpastian global justru menjadi katalis yang memperkuat posisi bisnisnya. Dengan target harga 1148, saya merekomendasikan beli untuk saham IKER. Demikian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.